wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Welcome back to my channel. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, meskipun hanya menjalankan aktivitas di rumah aja. Ya. Oke, pekan lalu pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang speed and time, yaitu pada mata pelajaran math. Dan hari ini kita akan belajar matematika pada bab 5. Topiknya adalah pengolahan data. Nah, Miss Desi sudah membuatkan PowerPoint-nya dan kita akan belajar bersama-sama tentang pengolahan data. Oke, are you ready? Check it out. Matematika bab 5, pengolahan data. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Miss Desi menjelaskan tentang pengolahan data, Miss Desi ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar seperti berikut ini? Nah, jika kalian pernah melihat gambar-gambar berikut ini, di manakah kalian melihatnya? Dan gambar apakah itu? Ya, gambar tersebut merupakan diagram. Diagram adalah gambar atau grafik yang menunjukkan suatu data. Apa sih fungsi diagram? Diagram berfungsi untuk mempermudah dalam penyajian data serta meringkas informasi yang berupa data. Diagram dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data. Nah, bagaimana sih cara pengumpulan data? Dan bagaimana cara membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram seperti ini? Mari kita pelajari bersama ya. Perhatikan dengan baik. Pada pengolahan data, kita akan mempelajari yang pertama tentang mengumpulkan dan membaca data. Yang kedua, tentang menyajikan data. Hari ini, kita akan belajar tentang mengumpulkan dan membaca data. Bagian A. Mengumpulkan dan membaca data. Nah, ketika di kelas 4, kalian sudah pernah belajar cara mengumpulkan data. Coba diingat kembali, apa sih yang dimaksud dengan data? Ya, data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan data. Yang pertama dengan cara pencatatan secara langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, penelitian. Yang keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Jadi, ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk mengumpulkan data. Nah, data yang telah kita kumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Data yang telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram akan lebih mudah dibaca dan dipahami. Nah, Miss Desi akan menjelaskan contoh-contoh pengumpulan data. Seperti yang sudah kita sebutkan, yang pertama, pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan secara langsung. Contoh pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan secara langsung yaitu seperti ini.
Seorang pedagang sepatu sedang membuat daftar persediaan banyaknya pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Misalnya seperti tabel berikut. Nah, mudah kan? Ukuran sepatunya dicatat dalam tabel ini, kemudian dicatat jumlah sepatu pada masing-masing ukuran. Cara ini disebut dengan pencatatan secara langsung. Oke, contoh pengumpulan data yang kedua yaitu dengan melakukan wawancara. Misalnya, kamu ingin mengetahui ukuran sepatu seluruh teman kelasmu. Nah, kamu dapat menanyakan kepada temanmu satu persatu. Data yang telah kamu peroleh dapat kamu tulis dalam tabel seperti berikut. Setelah itu, kamu dapat mengetahui data ukuran sepatu seluruh teman di kelas. Next. Selanjutnya, cara mengumpulkan data dengan penelitian contohnya seperti ini. Misalnya, kamu ingin mengetahui jenis kendaraan yang paling banyak melintas di jalan sekitar rumah atau sekolahmu dalam berapa jam. Nah, kamu dapat membuat posko sederhana di pinggir jalan bersama temanmu dengan terlebih dahulu membuat daftar nama jenis kendaraan seperti berikut. Nah, setelah kamu menuliskan daftar jenis kendaraan, selanjutnya dapat menghitung banyaknya kendaraan yang melintas dengan menggunakan tanda turus seperti ini. Jika sudah selesai menuliskan dan menghitung banyaknya kendaraan yang melintas, setelah itu tanda turus dapat diubah menjadi bentuk angka. Mudah kan? Yang terakhir, contoh pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Nah, ini adalah salah satu contoh kuesioner kegemaran olahraga siswa kelas 5. Nah, dengan kuesioner ini, kamu dapat mengetahui siapa saja yang menggemari sepak bola, bola basket, bulu tangkis, futsal, voli, dan renang. Kuesioner ini dibagikan satu persatu kepada setiap siswa kelas 5. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang contoh-contoh pengumpulan data. Contoh pencatatan secara langsung, melakukan wawancara, penelitian, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Selanjutnya, Miss Desi akan menjelaskan bagaimana cara membaca data melalui daftar, tabel, dan diagram. Yang pertama, contoh membaca data dalam bentuk daftar. Nah, ini adalah contoh daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Nah, dari daftar tersebut kita mendapatkan informasi bahwa sebanyak 7 siswa gemar sepak bola, sebanyak 8 siswa gemar futsal, sebanyak 10 siswa gemar basket, sebanyak 6 siswa gemar voli, dan sebanyak 15 siswa gemar renang. Mudah kan? Selanjutnya, membaca data dalam bentuk tabel. Ini ada contoh tabel kegemaran siswa kelas 5. Nah, dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar bermain musik, sebanyak 4 siswa gemar bermain bola, dan sebanyak 3 siswa gemar membaca buku. Yang terakhir, membaca data dalam bentuk diagram. Nah, diagram ada beberapa macam. Yang pertama adalah diagram gambar. Nah, dari diagram gambar tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 5 adalah 2 orang. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 6 adalah 1 orang. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 7 adalah 7 orang.
banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 8 adalah 4 orang, dan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 9 adalah 2 orang. Diagram ini disebut dengan diagram gambar. Nah, yang kedua, ini adalah contoh jenis diagram batang. Kamu sudah belajar tentang diagram batang di kelas 4. Coba ingat kembali. Apa sih diagram batang? Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang seperti ini. Nah, perhatikan contoh diagram batang data siswa. Nah, dari diagram ini kita dapat mengetahui bahwa banyak siswa di kelas 1 ada 40 orang. Banyak siswa di kelas 2 sejumlah 65 orang. Banyak siswa di kelas 3 yaitu sejumlah 50 orang. Banyaknya siswa di kelas 4 sebanyak 30 orang dan seterusnya. Mudah kan? Selanjutnya adalah diagram garis. Nah, ini adalah contoh diagram garis yang menunjukkan berat badan dan banyaknya siswa. Nah, dari data ini, dari diagram ini, kita mendapatkan informasi bahwa banyaknya siswa dengan berat badan 40 kg adalah 6 orang. Banyaknya siswa dengan berat badan 41 kg adalah 12 orang. Banyaknya siswa dengan berat badan 42 kg adalah 15 orang. Banyaknya siswa dengan berat badan 43 kg adalah 18 orang. Dan banyaknya siswa dengan berat badan 44 kg adalah 9 orang. Bisa dipahami kan cara membaca diagram batang dan diagram garis? Nah, yang terakhir adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa juring. Nah, setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Perhatikan diagram ini ya. Miss akan perbesar. Nah, ini adalah contoh diagram lingkaran jumlah mahasiswa yang menyukai jenis olahraga. Ada jenis olahraga renang, sepak bola, dan lari. Nah, pada diagram di samping, jumlah seluruh mahasiswa diketahui sebanyak 200 orang. Berikut ini adalah cara menghitung banyaknya mahasiswa untuk setiap data. Contohnya, banyak mahasiswa yang menyukai olahraga renang, bisa kita hitung seperti ini. 29% dikali jumlah seluruh mahasiswa, yaitu 200. 29% dikali 200 sama dengan 29 per 100 dikali 200. Ini bisa dicoret. Coret. 29 dikali 2 yaitu 58 orang. Nah, banyaknya mahasiswa yang menyukai olahraga lari yaitu 38% dikali jumlah total seluruh mahasiswa 200 orang sama dengan 38 per 100 dikali 200. Ini bisa dicoret. Coret 38 dikali 2 sama dengan 76 orang. Sedangkan banyaknya mahasiswa yang menyukai olahraga sepak bola yaitu 33% dikali
jumlah seluruh mahasiswa yaitu 200 sama dengan 33/100 dikali 200. 33 dikali 2 sama dengan 66 orang. Mudah kan? Nah, itu dia tadi beberapa cara untuk membaca data dalam berbagai bentuk. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita akan melanjutkannya pada pekan depan. Nah, gimana? Apakah semuanya sudah paham? Jika ada pertanyaan, silahkan chat Miss Desi melalui WhatsApp ya. Jika semuanya sudah mengerti, silahkan kerjakan latihan 1 halaman 120 sampai 122 di buku latihan. Kemudian, kamu wajib memfoto jawaban dan mengirimkan foto jawabanmu melalui chat WhatsApp. Foto dikumpulkan paling lambat besok, hari Sabtu, tanggal 18 April pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Terima kasih ya atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.